menyucikan, menguduskan. Darah-Mu Yeshua mengampuni dosaku, mengampuni dosaku. Masuk ke dalam bait-Mu yang kudus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepada-Mu. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini sahabat yang diberkati di 107.8 masih mewarnai ruang dengar sahabat, dan juga di www.suryakebenaran.com. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini seperti biasa di hari Selasa kami bertemu untuk membahas hal yang luar biasa yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120, sahabat yang diberkati dalam program Refleksi. Sampai dengan pukul 9 malam di hari ini sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kami akan menemani ruang dengar sahabat.
Selamat malam buat sahabat yang baru bergabung dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, dari setiap kepulauan di Indonesia, bahkan sahabat yang ada di negara lainnya yang mengikuti dan mendengarkan siaran kami melalui website kami di www.suryakebenaran.com, dan juga sahabat setia Radio Surya Kebenaran yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya yang mendengarkan di 107.8. Selamat malam untuk kita semua, dan sahabatku, kami percaya sahabat dalam keadaan yang sehat dan luar biasa dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Rio ingatkan untuk sahabat bisa follow akun sosial media Radio Surya Kebenaran. Untuk akun Instagram kami di @suryakebenaranradio dan akun Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan sahabatku, di malam hari ini juga untuk mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan dan juga konseling di malam hari ini, kami membuka mulai dari sekarang sahabatku sebelum materinya disampaikan, yaitu di 081-66-54532. Nanti bagi sahabat yang mau bertanya, silakan langsung saja mengirimkan pertanyaan sahabat dan nanti akan dijawab bersama dengan narasumber kita di malam hari ini. Ya baiklah sahabatku, di malam yang berbahagia ini sudah bersama dengan kita semua, baik Rio yang ada di studio dan sahabat yang mendengarkan di rumah, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio, Aleika shalom untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar Dedi? Kabarnya haleluya, luar biasa. Yes. Ya, dan Dedi nanti di malam hari ini pasti dengan materi yang sudah dipersiapkan ya. Kita akan menemani ruang dengar sahabat. Dan sahabatku, Dedi di studio ini sangat bersemangat, dan pastinya sahabat juga harus bersemangat karena ini akan ada sesuatu hal yang dibahas yang akan membuat kita mengerti, pasti akan ada maksud dan pesan Tuhan yang luar biasa yang mau mengajarkan kepada kita di malam hari ini. Ya baik Dedi, di malam hari ini kita akan berbicara tentang apa nih Ded? Ya, malam ini Rio saya akan membicarakan dengan judul tindakan bodoh dan pengecut. Karena ini seringkali terjadi di dalam setiap kehidupan umat manusia. Kapankah kita melakukan tindakan bodoh dan pengecut? Itu biasanya pada saat kita emosi. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, ini pada saat kita emosi. Jadi bagi sahabat yang suka emosi nih, di malam hari ini ada clue yang luar biasa dengan pembahasan kita bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Jadi untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini, jangan kemana-mana, kita mau hadirkan dulu nih Dedi lagu pujian ke ruang dengar sahabat dengan judul Haleluya Pujilah Yahweh. Kami akan kembali sahabat yang diberkati bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini. Jangan kemana-mana, Bapak Yahweh memberkati. Pujilah Yahweh. Katakan Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya.
Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, lagu pujian dengan judul Haleluya Pujilah Yahweh yang baru saja hadir ke ruang dengar sahabat membuka kebersamaan kita dalam program Refleksi spesial di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dengan judul yang luar biasa sahabatku, seperti yang sudah kami share juga melalui flyer ke sahabat melalui pesan WhatsApp. Ya baik Dedi, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja masuk pada pembahasan kita di malam hari ini. Waktu kami berikan kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, dan termasuk Rio nih, saya membawakan judul Tindakan Bodoh dan Pengecut. Ini terinspirasi dari sebuah berita yang sangat viral sekarang ini. Viral saja sudah besar ya, tapi ini sangat viral. Rio bisa nebak enggak kira-kira berita tentang apa ini? Ya, yang lagi ngetren ini. Ngetren ya. Mungkin saya jaga sebutkan biar nanti dia aja. Gitu ya. Yes, silakan Ded. Ya, jadi ini membicarakan tentang seseorang yang bernama Edi Mulyadi. Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Semua orang sudah tahu. Tetapi pada saat refleksi ini saya tidak akan mengajar untuk kita berpolitik, tetapi kita belajar untuk bisa bertindak dengan cerdas, sehingga tidak melakukan tindakan bodoh dan pengecut. Sebetulnya kalau saya mengamati beritanya, itu intinya adalah Bapak Edi Mulyadi ini itu tidak suka ibu kota dipindah. Intinya seperti itu. Kalau lihat rekam jejaknya, tidak suka dengan Presiden Jokowi, tapi yang dihajar atau yang dijadikan pelampiasan justru suku Dayak di Kalimantan, orang Purwokerto dan Banyumas, dan Pak Prabowo. Ya, sebetulnya sih bagi saya pribadi masalah tidak setuju ya sah-sah saja, tidak masalah. Karena kan tidak setiap orang harus menyetujuinya. Termasuk Yesua sendiri ketika ada di atas muka bumi kan banyak yang tidak setuju, Rio. Sampai akhirnya Yesua HaMasiah harus mati di tiang salib. Ya, cuman kalau tidak setuju, kan seharusnya tanya baik-baik kepada presiden. Dasarnya bukan karena tidak suka dengan presiden sehingga semua program apapun ditentang. Tapi kalau menurut pendapat saya, ini saya merefleksi tidak dari sudut manapun tetapi dari sudut netral. Tapi berikan solusi bagi kepentingan orang banyak, bukan sekedar kritikan yang berorientasi ditujukannya hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Itu sama saja dengan menunjukkan kebodohannya karena tidak memahami kepentingan bersama di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau yang saya tangkap, kenapa Presiden kita Jokowi kok mengadakan ibu kota dipindahkan ke sana. Ya, itu kalau menurut pendapat saya mungkin biar pembangunan dan kemajuan daerah bisa merata. Meskipun saat ini katakanlah masih sepi jika dibandingkan dengan Jakarta, tapi demi keadilan sosial seharusnya didukunglah. Ini artinya memikirkan jauh ke depan, bukan berpikir sempit dan bodoh. Ya, bagi yang melakukan itu, misalkan Pak Edi Mulyadi, tentu dia punya alasan tersendiri. Dan saya sih secara manusiawi sebagai seorang hamba Tuhan, saya menghargai juga apa yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi itu. Tetapi kan dalam hal ini tindakannya yang kalau menurut pendapat saya kurang pas begitu ya. Ya, misalkan kenapa kok Pak Jokowi memindah ke sana? Kan bisa dilihat orientasinya itu berapa puluh tahun ke depan, bukan sekarang. Ya, ini sama saja dengan saya pernah membuat sebuah contoh nih, Rio. Tolong Rio nanti bisa pikirkan ya. Misalkan begini, saya punya pabrik sepatu. Saya mengirim 2 orang pegawai saya. Katakanlah namanya Sarkijo dan Kisarjo. Ini 2 pegawai saya. Namanya Sarkijo dan Kisarjo.
Saya kirim mereka ke daerah terpencil di sebuah pulau. Katakanlah pulaunya bernama Sarjoki, supaya menyamarkan saja, supaya tidak ada yang merasa tersinggung nantinya. Setelah 3 hari di pulau Sarjoki, maka Sarkijo dan Kisarjo pulang membawa laporan untuk saya, Rio. Nah, Sarkijo mengatakan penduduk pulau Sarjoki tidak memakai sepatu. Jadi percuma jual sepatu ke pulau Sarjoki. Memang lalat yang mau beli sepatu, kira-kira demikian komentarnya. Sepatu pasti tidak laku. Namun laporan Kisarjo berbeda. Kisarjo mengatakan dengan berapi-api, "Wah bos, kita bikin sepatu sebanyak mungkin dengan berbagai model bos." Lah, kenapa? Tanya saya. Kisarjo katakan penduduk di pulau Sarjoki tidak memakai sepatu. Jadi ini peluang untuk memajukan pabrik kita, bos. Nah, menurut sahabat Surya Kebenaran dan menurut Rio juga nih, bagaimana nih? Siapa sebenarnya yang benar? Kisarjo. Kisarjo atau Sarjoki? Menurut saya Kisarjo. Kisarjo ya. Sebetulnya kalau kita menggali, ya Rio ya, sebenarnya dua-duanya benar. Karena Sarkijo melihat kenyataan yang ada, tetapi sayangnya meremehkan penduduk Sarjoki karena dianggap seperti lalat yang tidak mampu beli sepatu. Karena memang lalat tidak bersepatu tentu saja. Beda dengan Kisarjo. Beliau juga benar karena melihat peluang yang bisa diambil karena penduduk Pulau Sarjoki tidak bersepatu. Jika ada yang mau jual sepatu ke sana, pasti sepatunya laris manis dan pabrik sepatunya bakal untung besar. Nah, dalam hal ini Pak Edi Mulyadi tidak suka program Presiden Jokowi karena hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya saja, mungkin lupa dasar negara Pancasila di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana dengan berpindahnya ibu kota negara ke daerah lain kan akan memajukan daerah tersebut dan membuat pemerataan dalam memajukan negara Indonesia. Bahkan Indonesia makin jaya dan makin disegani di mata dunia. Saya sendiri secara pribadi sudah beberapa kali ke Kalimantan. Mereka menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan menghormati NKRI sebagai harga mati. Siapa berani menjual bualan atau hoax dan menyembur-nyemburkan kebencian, konyol akibatnya, karena itu merupakan tindakan bodoh dan pengecut. Tindakan bodoh dan pengecut itu apakah ada dalam firman Tuhan? Nanti kita akan bahas pada sesi yang kedua. Tetapi dalam hal ini, kalau saya memandang dari sudut pola pikirnya Pak Edi Mulyadi, ya tidak salah. Karena kan beliau memberikan pendapatnya. Cuman dalam hal ini kesalahannya kalau menurut pendapat saya, karena tidak sesuai dengan peraturan yang bagaimana seharusnya disampaikannya, sehingga timbul masalah. Sebetulnya kalau diajak bicara baik-baik, ya dengan diskusi, tentu nanti juga presiden kita memberikan memberikan pandangannya. Nah, sekarang tergantung kitanya ini mau memandang sekarang atau masa depan. Seperti dua pegawai saya tadi, yang satu memandang sekarang, yang satu memandang sekian puluh tahun yang akan datang. Nah, mana yang benar? Ya, menurut pendapat saya dua-duanya benar, tergantung dari sudut mana kita memandang. Jadi dalam hal ini, kalau saya melihat dari sudut pandang Pak Edi Mulyadi, ya tidak salah. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang Pak Jokowi juga tidak salah. Nah, sekarang tergantung dari mana kita akan meninjaunya. Begitu, Rio. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua, karena tindakan bodoh dan pengecut itu apakah ada di dalam firman? Nanti kita akan bahas pada sesi yang kedua. Begitu, Rio. Ya baik, terima kasih Dedi yang sudah membuka sahabatku yang luar biasa di malam hari ini dari update yang
pastinya sahabat bisa melihat dari setiap media di mana kasus ini lagi hangat-hangatnya nih sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di malam hari ini kita membahas dengan kita akan kaitkan bagaimana di dalam firman Tuhan juga ini berbicara tentang hal-hal yang demikian. Oleh karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nanti di sesi tanya jawab bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan bisa langsung saya di 0816654532. Sekali lagi 0816654532 untuk sahabat yang mendengarkan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan juga sahabatku, Rio ingatkan siaran di malam hari ini dapat nanti sahabat simak kembali melalui channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Dan sahabat yang diberkati, kami akan kembalikan dulu lagu pujian ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan masuk pada sesi yang kedua setelah lagu pujian berikut ini. Kasih setiamu dan kudus namamu. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, ku bersyukur padamu. Telah ku rasakan pertolongan-Mu nyata di dalam hidupku. Takkan mungkin ku sanggup hadapi segala persoalan hidupku, sebab di sana ada bebanku yang mustahil ku angkat tanpamu. Bagiku takkan ada kasih seperti kasih setiamu. Puji sembah Yesus selamanya. Memang Tuhan tak pernah berjanji
yang kudus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Hanya padamu Tuhan
Sahabat yang diberkati, keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, berbicara tentang tindakan bodoh dan pengecut bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, dan sahabatku di sesi pertama sudah ada sebuah ilustrasi juga bagaimana berbicara tentang sebuah peluang yang mungkin tidak dilihat nih. Dan kita akan masuk pada sesi yang kedua, dan pastinya akan luar biasa lagi dengan atensi pertanyaan sahabat. Silakan bagi sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan tentang pembahasan di malam hari ini, bisa langsung saja di 0816654532. Dan sahabat yang berkata oleh Tuhan, waktu kami berikan kepada Dedi Yakub. Silakan Ded untuk sesi yang kedua. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, tindakan bodoh dan pengecut itu apakah ada di dalam firman Tuhan? Tapi sebelum saya melanjutkan hal ini pada sesi yang kedua, kembali saya ingatkan bahwa saya tidak mengajak orang untuk berpolitik, tetapi biar tahu politik saja. Jadi sekedar supaya jemaat terdidik, sahabat Surya Kebenaran bisa mengerti sedikit tentang masalah politik, sehingga tidak dipermainkan para politikus. Karena kita mau berpolitik atau tidak, yang jelas di dalam politik itu tidak ada kawan dan tidak ada sahabat atau musuh. Yang ada adalah kepentingan bersama. Jadi misalkan hari ini bisa bersahabat, bisa berkawan, bercium-ciuman, bisa saja besok tiba-tiba mereka bertikai pukul-pukulan. Demikian pula sebaliknya. Jadi kita peduli politik atau tidak, situasi akibat keputusan politik tetap akan mempengaruhi kita yang tidak suka politik sekalipun. Nah, sekarang coba apa yang saya sampaikan ini direnungkan dengan baik, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Artinya, walaupun kita tidak berpolitik, tetapi setidak-tidaknya kita peduli dengan adanya politik, karena keputusan itu akan mempengaruhi kita. Nah, tindakan bodoh dan pengecut itu jika orientasinya pada diri sendiri dan kelompoknya dengan penyampaian yang emosional, ini akan merugikan diri sendiri. Makanya saya katakan bahwa kalau orang sedang emosi, jangan mengambil tindakan, mengambil keputusan, ataupun melakukan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut. Karena itu pasti akan menimbulkan tindakan bodoh dan pengecut. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah hal ini ada di dalam firman Tuhan? Ternyata ketika saya renungkan ada di dalam firman Tuhan, loh Rio. Ya. Contohnya di dalam Kejadian 4 ayat 6-8. Di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation, di sana saya bacakan bunyinya, dan Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dan Kain bercakap-cakap dengan Habil adiknya, dan terjadilah ketika mereka sedang berada di ladang, maka Kain bangkit melawan Habil adiknya lalu membunuhnya. Jadi di sini saya katakan tindakan pengecut yang dilakukan oleh Kain, ya, bodoh dan pengecut. Kain tidak suka dengan Yahweh sebetulnya. Kenapa? Karena persembahannya tidak diterima. Yang dijadikan sasaran amarah kok Habil. Ya seharusnya kan Kain, yang harus Kain lakukan kan tanya Tuhan dong, kenapa persembahannya ditolak? Tuhan, Bapak Yahweh, kenapa persembahanku ditolak? Kan seharusnya begitu. Bukan justru membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi saudaranya sendiri yang dibunuh. Nah, ada yang orang mengatakan begini, oh, Pak Yakub, Kain itu kan mempersembahkannya buah yang busuk, karena kan Kain sebagai penggarap tanah, sedangkan Habil
pemelihara kawanan domba. Itu sesuai dengan kitab Kejadian 4 ayat yang kedua. Sebenarnya bukan Kain mempersembahkan buah yang busuk, yang dipersembahkan tentu buah yang baik. Karena di dalam kitab suci juga tidak tertulis kalau persembahan Kain itu persembahannya buah-buah yang busuk. Tetapi yang jadi masalahnya, Bapa Yahwe mengendaki persembahan itu berupa darah. Nah, hal ini diawali dari kasus orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Saat mereka jatuh di dalam dosa, tidak mentaati kebenaran firman, diberitahu supaya jangan makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, ternyata mereka makan, maka mereka kedapatan diri mereka telanjang. Maka mereka menyemat daun ara sebagai penutup kemaluan mereka. Itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7 yang berbunyi, dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu Adam menyalahkan Hawa saat ditanya Bapa Yahwe. Lalu Bapa Yahwe membuatkan pengganti cawat mereka dengan pakaian dari kulit binatang, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 di dalam Indonesian Literal Translation yang berbunyi, dan Yahwe Elohim membuat pakaian dari kulit untuk manusia itu dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Nah, coba kita renungkan. Saat Bapa Yahwe membuatkan pakaian dari kulit binatang, kan berarti ada penumpahan darah, bukan tiba-tiba kain yang terbuat dari kulit binatang itu tiba-tiba ada. Maka di dalam kitab Imamat pasal 6 ayat yang ke-25, bahwa pengorbanan itu harus dengan cara disembelih. Maka pada saat, dan ini merupakan pengorbanan darah. Itulah sebabnya saat Abraham mau mempersembahkan Yitzhak dengan cara disembelih. Nah, bagaimana tindakan bodoh dan pengecut itu seperti yang dilakukan oleh Kain, itu juga ternyata dilakukan oleh jemaat, Rio. Makanya ketika saya merenungkan ini, iya ya, kalau orang mengatakan bahwa katakanlah apa yang dilakukan oleh Bapak Edi Mulyadi itu merupakan tindakan bodoh dan pengecut, ternyata hal itu terjadi akibat emosional. Seperti Kain tadi, seharusnya kan dia tanya aja sama Bapak Yahwe, kenapa kok persembahanku ditolak? Nanti kan Bapak Yahwe bisa memberitahu. Nah, demikian pun sebetulnya Bapak Edi Mulyadi kan bisa tanya sama Presiden Jokowi, kenapa kok mau dipindah ke sana? Ya, katakanlah berikanlah alasan-alasan, tidak masalah itu kalau menurut saya sih. Ya, tetapi karena istilahnya apa ya, bertanya dengan baik-baik, kemudian mengambil keputusan sendiri, lalu seperti yang tadi, Kain bermasalah dengan Tuhan sebetulnya, tetapi yang dijadikan sasaran Habel. Nah, demikian pun Pak Edi Mulyadi bermasalah dengan Presiden Joko Widodo, maka segala keputusan-keputusannya pun ditentang. Tetapi yang jadi kena dampaknya adalah saudara-saudara kita suku Dayak. Kemudian orang dari Purwokerto, dari Banyumas kan sempat disinggung. Kemudian Pak Prabowo juga ikut-ikut dibawa-bawa. Nah, memang pada saat menyampaikan seperti yang tadi saya katakan, bahwa orang melakukan tindakan pengecut dan bodoh ini ketika emosi. Nah, ketika Pak Edi Mulyadi ini menyampaikan sesuatu, dalam hal ini terlepas benar atau salah, tetapi ucapannya itu kelihatan sekali penuh dengan emosional, sehingga tidak terkontrol. Akibatnya mengambil keputusan, kalau dikatakan nanti yang akan datang ke sana orang-orang dari Tiongkok, ini kan tidak ada dasarnya. Sedangkan saya saja yang bukan politikus melihat bahwa yang akan memberikan investasi di sana itu dari Arab. Ini kan tidak sesuai. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena disampaikan dengan emosi tinggi. Ya, karena itu saya menghimbau kepada sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada,
kita tidak salah punya emosi, karena emosi itu juga datang dari Tuhan. Tapi jangan sampai kita mengambil keputusan atau kebijakan ketika kita sedang emosi. Redakan dulu hatinya. Karena kalau kita sedang emosi mengambil keputusan atau mengeluarkan sebuah perkataan, maka kita akan mengambil tindakan bodoh dan pengecut. Begitu Rio. Nanti saya lanjutkan lagi bagaimana tindakan bodoh dan pengecut seperti yang dilakukan oleh Kain, yang juga dilakukan oleh jemaat. Seringkali terjadi seperti itu. Nanti kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Ya baik, terima kasih Dedi yang sudah membahas ya tentang sesi yang kedua. Dan sahabatku, Rio ingatkan untuk sahabat bisa bergabung di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini. Dan nanti selepas ini sahabatku, kita akan masuk pada sesi yang ketiga. Bagaimana bagaimana Dedi untuk sesi yang ketiga berlaku juga ya di jemaat. Tindakan bodoh dan pengecut itu yang dilakukan oleh Kain juga tanpa sadar dilakukan oleh jemaat dan mungkin oleh kita semua loh Rio. Oke. Cara kita tidak sadar ya. Tanpa kita sadar. Baik. Ya nanti sahabatku seperti apa pembahasannya di malam hari ini. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat sekali lagi 0816654532 bersama dengan kami di 107.8. Nanti kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami dalam program Refleksi. Besar anugerahmu bagi Haleluya. Bersama Yesua, apapun yang kita kerjakan pasti bisa, amin. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, aku kan tetap mengikuti
sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program refleksi di malam hari ini. Untuk sahabatku, langsung saja bagi sahabat yang sudah bersiap-siap dengan pertanyaan, bisa langsung saya dikirimkan ke 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Baik seputar materi di malam hari ini, atau mungkin sahabat mempunyai sebuah pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa dijawab bersama-sama di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Ya baik Didi, ini sebelum kita masuk pada atensi pertanyaan sahabat, kita melihat dari sebuah peluang ya di sini. Kalau tadi dalam kasus itu kan yang bersangkutan dia tidak melihat adanya peluang di sana gitu kan, di mana ya ini buat kemajuan bangsa ini juga. Tapi terkadang ada saja orang yang memanfaatkan peluang itu untuk kepentingan pribadi, Dedi. Oh iya, pasti. Dan juga terkadang apa ya? Kadang kita juga sebagai orang yang istilahnya mau percaya kepada orang, terus kita itu kalau sudah tahu background orang tersebut, misalnya dia punya cerita buruk, dia punya cerita buruk ya dalam kehidupan dia, tapi dia datang memberikan kita peluang untuk sebuah harapan, dan apakah berdosa gitu Dedi kalau mungkin dia sudah bertobat gitu, tapi kita sebagai orang yang tahu kisah buruknya dia sebelumnya, Dedi, dan dia datang dan dia menawarkan sebuah peluang, terus kita akhirnya berpikir ini ada yang tidak beres gitu. Itu apakah kita salah, Dedi? Ya, kembali seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Rio. Yang terpenting itu pendapatnya itu bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan bersama. Karena itu saya katakan input boleh-boleh saja, ya, enggak masalah. Plus minus input kan bisa juga dilihat dari sudut pandang mana yang bisa menghasilkan nilai positif dan ada yang bisa menghasilkan nilai yang negatif. Jadi yang saya sasar di sini adalah bukan dari background orang yang memberikan input tersebut, tetapi input itu dampaknya positif atau negatif terhadap orang banyak, terhadap kepentingan banyak gitu. Nah, kalau memang itu berdampak positif untuk kepentingan orang banyak, ya kita skip lah urusan background orang yang menyuarakannya misalkan. Ya, yang penting hasilnya begitu. Artinya kita melupakan yang sudah berlalu begitu. Sekarang pendapatnya ini bagaimana? Kalau pendapatnya positif dan benar untuk kepentingan bersama, ya kita kan juga tidak tahu latar belakang Pak Jokowi juga. Bisa saja ada hal-hal yang tidak baik yang kita tidak tahu. Itu kan asas praduga tak bersalah. Tetapi yang jelas selama beliau memimpin negara, ini kan bagaimana beliau berusaha untuk memajukan negara kita. Bagaimana NKRI itu ditegakkan betul-betul, karena memang Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Nah, kalau memaksakan kehendak ya bisa hancur, bisa seperti Uni Soviet nanti, bisa berkeping-keping. Nah, itu kan bisa menjadi contoh bagi kita. Artinya yang kita soroti adalah bukan inputnya atau background orang yang memberikan input, tetapi input itu sendiri dampaknya terhadap kepentingan bersama dan kemajuan bersama itu ada atau tidak begitu. Katakanlah orangnya baik, tapi inputnya tidak sesuai karena mungkin pemahamannya masih dangkal, ya bisa-bisa saja kan, Rio. Ya kan? Jadi yang dipentingkan di sini adalah hasilnya. Outputnya itu positif atau negatif begitu. Baik, terima kasih Dedi. Ya, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, langsung saja nih kita masuk pada pertanyaan sudah ada ya Dedi. Di malam hari ini ada 2 penanya, tapi satunya dibatalkan ini. Ya mungkin lagi mau mengetik ya, silakan ya untuk sahabat kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Ini kita masuk, ini ada datang ya dari ini yang kedua dari 2 penanya, ini dari Dr. Ayu. Wah, selamat pagi Dr. Ayu. Shalom Pastor Yakub dan sahabat Radio Surya Kebenaran, apa kabar Pastor Yakub? Kabarnya haleluya Dr. Ayu, puji Bapa Yahweh. Amin, semoga selalu dalam lindungan Elohim Yahweh. Amin, dan sehat juga. Yes. Ya, pertanyaan saya hari ini, menurut Pastor, apakah orang ini layak disebut sebagai pahlawan bagi golongan dan pengikutnya? Karena dilihat pada videonya banyak yang mengaminkan setiap perkataan-perkataannya. Ya, saya katakan jelas Dr. Ayu, bagi kelompoknya dia adalah seorang pahlawan. Cuman ya kalau enggak hati-hati, ini bisa jadi pahlawan kesiangan istilahnya.
Karena itu kalau kita memberikan pendapat, ya harus hati-hati pendapatnya. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Seperti yang tadi saya katakan, di dalam dunia politik memang tidak ada sahabat atau kawan dan tidak ada musuh. Yang ada adalah kepentingan bersama. Hari ini bisa cium-ciuman, besok pagi sudah gebuk-gebukan, pukul-pukulan, bisa saja. Begitu Dokter Ayu. Oke, baik. Jadi ini dari pertanyaan Dokter Ayu, Ya. saya ini merasa kasihan kepada orang yang mendukung pendapat dia pada saat itu ya. Ini berarti Ya. dampak untuk mereka ini kalau misal dari jejak digital, kalau misal dicari orang pasti Ya itu ketahuan semua Rio, ketahuan semua, Kasihan apalagi juga, jejak digital. Ini sangat jahat sekali. Nggak bisa diubah masalahnya. Betul. Begitu. Karena itu ya, termasuk sahabat Surya Kebenaran juga kalau misalkan memberikan pendapat terhadap kepentingan umum, ya saya sarankan hati-hatilah, karena kalau tidak ya seperti pepatah dunia katakan di sekuler, ucapanmu harimaumu. Sekarang ketikan tangan jari-jari itulah yang menjadi harimau kita. Kita salah ngetik bahaya juga gitu. Jadi jangan asal ikut-ikutan aja ya. Iya. Nah, masalahnya karena yang bersangkutan tidak berani. Kemudian ada orang yang berani, ya sudah dikipasin, ayo supaya bara itu bisa menjadi api yang besar gitu. Nah, giliran yang dimajukan ini bermasalah, ya sudah cari selamat masing-masing. Seperti yang terjadi sekarang ini kan semua masing-masing cari selamat. Bahkan ada yang mengaku dirinya sendiri yang disebut monyet kan. Ini tidak masuk akal begitu. Ya, tapi karena sudah merasa berada di posisi yang salah, ya sudah jadi memberikan pendapat, ya, walaupun pendapatnya juga bisa jadi bahan tertawaan orang kan gitu. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dokter Ayu dan kita sudah sambungkan sedikit. Ini kita ke pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Bagaimana untuk bisa menjadi pribadi yang bisa paham atau mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar, Pastor? Karena banyak orang mempunyai banyak penafsiran yang berbeda-beda akan sebuah pesan Tuhan dalam tulisan-tulisan firman-Nya yang ada di kitab suci. Ya, sebetulnya simpel saja Dokter Ayu. Bagaimana supaya firman Tuhan itu sampai kepada umat manusia sesuai dengan isi hati Tuhan. Nah, pada saat kita membaca firman, posisikan diri dan pribadi kita dalam posisi Tuhan. Jadi kita tidak memberikan pendapat sendiri terlebih dahulu, tetapi posisikan posisi kita seperti ketika Tuhan berfirman. Begitu. Karena kan misalkan seperti ada orang yang mengeluh kepada saya akan bisa memberikan solusi atau jalan keluar kalau saya mencoba untuk menjadikan diri saya menjadi orang yang bersangkutan gitu. Kenapa kok sampai mengeluhnya sedemikian rupa? Kalau saya jadi dia itu bagaimana? Nah, jadi ketika kita mau menafsirkan firman dan sebagainya, ya posisikan dulu diri kita seperti Tuhan, sehingga kalaupun tidak sesuai persis 100% ya melenceng-melencengnya ya 10% lah begitu. Tapi kalau sudah memposisikan diri kita, ya misalkan jangan mencuri, padahal kita suka mencuri. Nah, kalau kita memposisikan diri dalam posisi kita, ya tentu kita bisa excuse, katakan ya pencuri kalau karena kekurangan, karena sedikit kan tidak masalah begitu. Nah, bagaimana kalau kita dalam posisi Tuhan, jangan mencuri, ya jangan sekali, jangan. Demikian pun seringkali kalau kita kaitkan dengan nama Tuhan, misalkan Rio, ya orang bilang Tuhan kan tahu isi hati kita. Nah, itu artinya orang itu memposisikan dirinya tidak dalam posisi Tuhan. Nah, kalau Tuhan tahu isi hati, ya memang Tuhan tahu isi hati. Kalau tidak tahu isi hati, bukan Tuhan namanya. Padahal Mazmur 44 ayat yang ke-22 katakan bahwa Elohim itu mengetahui rahasia hati. Nah, sekarang kalau diposisikan dalam posisi Tuhan bagaimana? Ya, bagaimana sih isi hati Tuhan kalau saya memanggilnya sembarangan atau diganti-ganti kan begitu? Nah, seperti itu kira-kira Dokter Ayu. Jadi kita berada di posisi, memposisikan diri kita ke posisi Tuhan, sehingga kita tidak akan menyimpang jauh. Begitu Dokter Ayu.
Yang penting jangan sok menjadi Tuhan ya. Iya, kalau sok jadi Tuhan repot. Tuhan kan tahu isi hati ya. Ini sok jadi Tuhan nih. Betul. Padahal Tuhannya sendiri tidak mau namanya diganti-ganti, Yes. kan begitu. Tuhan kan gak masalah namanya disebut apa aja. Siapa bilang? Di dalam kitabnya kan banyak sekali Tuhan Oke, melarang sip. untuk kita menyebut Sip. namanya dengan sembarangan. Nah, ini Nah, disebut dengan sembarangan saja dilarang, kok diganti dengan sembarangan. Nah, ini bisa salah satu contoh tindakan bodoh juga. Iya. Dan pengecut juga nih Dedi. Bodoh dan pengecut. Siap. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab Iya. pertanyaan dari Dr. Ayu Iya. di malam hari ini. Ya baik, ini ada sebuah pertanyaan datang dari Pastor Priscilla yang ada Iya. di Jakarta. Selamat malam, Pastor Priscilla. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ini kita langsung saja bacakan pertanyaannya. Shalom. Amin. Amin. Topik yang menarik karena lagi viral. Ini Iya. sebenarnya bicara visi dan misi. Iya. Pak Yakub, benar seperti yang Pak Yakub katakan bahwa semuanya benar. Di satu sisi hanya melihat di sebelumnya, sedangkan Pak Jokowi melihat jauh ke depan. Seperti dalam Roma 8 ayat 28 Yes. dikatakan, aku tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja. Nah, yang jadi pertanyaannya, posisi sebelum kita tahu sekarang tentu awalnya tidak tahu. Betul. Dan di tengah-tengahnya tentu ada proses. Iya. Nah, ini yang sering manusia tidak bertahan dalam proses. Benar. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana sebagai orang Kristen untuk tetap bertahan dalam proses sehingga kita bisa mencapai yang kita tahu sekarang. Ya, makanya saya sering kali sampaikan bahwa kalau kita ingin berhasil, tentu harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kan begitu, Rio? Yes. Tidak ada orang berhasil dalam arti apa yang menjadi cita-citanya tercapai kalau hanya tidur ngorok saja. Ya, tentu kan melakukan aktivitas. Kemudian harus ada banyak penderitaan yang dialami. Misalkan seorang petani, bagaimana petani bisa panen? Tentu dia harus mencangkul terlebih dahulu, kemudian menyianginya. Ya. Itu semua harus menjaga supaya tidak kena hama burung dan sebagainya. Pada saat mencangkul saja kan kena terik matahari, kulitnya jadi legam dan sebagainya dan sebagainya, yang tentu saja tidak mengenakkan di dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Artinya saya seringkali katakan, kalau kita ingin mendapatkan berkat yang besar, ya siaplah untuk mengalami kesulitan yang besar. Ya. Nah, kalau orang kan maunya enak-enak dapat berkat begitu. Karena kenapa saya arahkan ke masalah berkat? Karena orang selalu berpikir kalau berhasil itu selalu identifikasinya ke masalah keuangan. Ya, padahal bukan hanya itu. Tetapi it's okay lah, anggap saja seperti itu. Orang mau dapat uang banyak, bagaimana sih kalau enggak bekerja, kecuali beli lotre kemudian dapat. Nah, ini kan bukan sesuatu yang baik gitu. Iya. Kalau mau berhasil ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Yes. Makanya kalau kita memposisikan diri kita, saya tahu bahwa visi dan misi saya ini pasti berhasil. Amin. Ya kerjakan saja walaupun dalam keadaan susah. Kita tahu bahwa kesusahan itu hanya sesaat. Nantinya kita akan mengalami kemuliaan. Yes. Ya seperti dululah ketika tahun 2001 saya mensosialisasi nama Bapak Yahweh. Apa enggak berantakan semua? Ibarat mobil itu bempernya sudah penyok semua, Rio. Bagaimana saya difitnah, saya dibentur-benturkan institusi pemerintah, kepolisian, institusi saudara-saudara saya orang Islam, dan itu semua membutuhkan perjuangan. Ya. Tetapi karena apa yang saya sampaikan ini bukan melecehkan agama lain, tetapi justru seperti yang saya katakan, antara Kristen dengan Islam ini tidak bisa dicarikan sama persamaan-persamaannya, karena memang berbeda. Nah, biarlah kita berbeda tetapi berjalan bersama-sama untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti kabel itu ada satu kutub positif, ada satu kutub negatif. Terserah mau yang Kristen yang positif atau yang Kristen yang negatif, yang pasti berjalan bersama-sama, tidak konslet, maka lampu akan menyala. Demikian pun kalau antara Kristen dengan Islam secara khusus bisa berjalan bersama-sama, bergandeng tangan karena memang tidak perlu disama-samakan,
maka negara kesatuan Republik Indonesia ini akan jaya. Yes. Indonesia itu negara kaya raya di seluruh dunia. Tidak ada negara sehebat negara kita. Tetapi sayangnya kita kurang peka sehingga mudah diaduk-aduk oleh negara lain untuk bertikai sendiri. Ya. Padahal kalau kita menyadari hal itu, mari kita bergabung bersama-sama dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu adanya, yaitu negara kesatuan. Sehingga Indonesia akan menjadi negara adidaya. Amerika pun bisa kalah loh dengan Indonesia. Betul ini. Karena Indonesia itu hebat. Sumber alamnya itu boleh dibilang, orang lagu dulu ada Zamrud Khatulistiwa begitu ya. Karena memang harta karun itu ada di negara kita. Cuman sayangnya kita masih tadi melakukan tindakan bodoh dan pengecut. Kenapa? Karena mudah diadu domba oleh orang lain, Rio. Ya, begitu. Oke. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari dua penanya kita di malam hari ini. Ya, dari Dr. Ayu dan juga Pastor Priscilla yang sudah bergabung. Nanti untuk penanya lainnya silakan sahabat ketik saja pertanyaan sahabat, atau ada pun pertanyaan lain yang ingin sahabat pertanyakan di malam hari ini, silakan di 0816654532. Baik Dedi, mungkin kita masuk pada sesi yang ketiga. Dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita langsung saja masuk dalam sesi kita yang ketiga. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Nah, sahabat surya kebenaran, untuk tindakan bodoh dan pengecut yang dilakukan jemaat seperti yang dilakukan oleh Kain dan Bapak Edi Mulyadi. Kenapa saya katakan bahwa Bapak Edi Mulyadi melakukan tindakan bodoh dan pengecut? Karena menyampaikannya dalam suasana hati yang penuh dengan emosi. Akibatnya ditinggalkan justru karena tahu berbahaya kalau berada di belakangnya. Begitu. Nah, dalam hal ini ada dua tipe jemaat, yaitu ketika bermasalah dalam kehidupannya atau justru ketika secara ekonomi diberi berkelimpahan. Maka yang dijadikan sasaran selalu Tuhan. Nah, Bapak Edi Mulyadi misalkan, beliau merasa benar, apalagi ada yang mendukung. Seperti yang tadi Dr. Ayu sampaikan, tentu dianggap sebagai pahlawan, jadi makin merasa benar. Nah, ketika jemaat menghadapi masalah lalu menyalahkan Tuhan, juga merasa benar loh. Orang yang melakukan tindakan bodoh dan pengecut itu dapat dipastikan belum pernah berjumpa dengan Elohim dalam dunia supranatural. Dan karena dasar imannya keliru, biasanya karena bertumpu kepada keberhasilan secara ekonomi saja. Terbukti kalau kita berbicara soal sukses atau berhasil, anggapannya jika sukses atau berhasil itu jika kita punya uang banyak. Padahal nominal uang itu sifatnya relatif. Ada yang merasa jika punya 100 juta berarti sudah dianggap sukses dan berhasil, sementara orang lain masih dianggap biasa-biasa saja. Tentu yang untuk miliarder atau triliuner akan menganggap 100 juta mah nggak ada apa-apanya. Tetapi bagi orang biasa 100 juta sudah luar biasa. Jadi kalau selalu orientasi masalah keuangan, jemaat yang cinta Tuhan tidak akan berubah semangatnya seperti yang terjadi pada diri Kaleb bin Yefune. Ya, jadi di sini kita melihat ada jemaat yang ketika dapat uang malah meninggalkan Tuhan, ada yang ketika kekurangan uang meninggalkan Tuhan. Jadi ada dua tipe nih di dalam kasus ini. Tetapi yang saya rindukan adalah seperti apa yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune, yaitu sebagai pemimpin yang cinta Tuhan, yang tidak akan berubah semangatnya. Hal itu ditulis di dalam kitab Yehosua atau Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Mose mengutus aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Ini luar biasa sekali Kaleb bin Yefune ini. Karena di dalam Yehosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, saat dipanggil Mose, Kaleb itu berusia 40 tahun.
Padahal usianya sekarang 85 tahun. Artinya sudah melayani, sudah memimpin 45 tahun, tetapi semangatnya tidak luntur oleh keadaan. Dan kitab suci katakan bahwa segala jerih lelah kita tidak sia-sia. Amin. Yang seringkali terjadi kan ketika awalnya orang menggebu-gebu luar biasa, cinta Tuhan, melakukan sesuatu yang benar, banyak berdoa, melakukan ini itu dan sebagainya. Tapi giliran sudah berhasil, sudah hidup pada zona nyaman, maka menikmati kenyamanannya, lupa siapa yang memberi kenyamanan itu. Ini yang tidak bisa dilepaskan, Rio. Seringkali terjadi seperti itu. Mungkin sahabat Surya Kebenaran juga pernah melihat tipe orang yang seperti itu. Tetapi percayalah, kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune, yang sudah 45 tahun melayani tetapi semangatnya tidak luntur oleh keadaan, dan kitab suci katakan semua yang kita lakukan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Yes. Dan itu tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan, dengan senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam dunia di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Saya tidak usah contohkan orang lain, Rio. Saya contohkan aja diri saya sendiri. Saya dipanggil Tuhan itu tahun 1979. Ya. Sudah berapa tahun tuh? Mulai tahun 79. Saya dipanggil Tuhan untuk mulai pergi ke gereja, lahir baru. Sampai sekarang semangat saya itu tidak pernah luntur. Karena itu saya sebut dengan hormat Pak Amin Wijaya. Itu pernah mengatakan hambanya, saya melihat hambanya ini sudah tua tetapi kok semangatnya semangat remaja. Saya bilang saya tidak mau disebut tua Pak Amin. Saya tetap remaja, semangat saya semangat remaja. Dan saya pun demikian, sahabat Surya Kebenaran. Di dalam saya menyampaikan firman, baik dalam ibadah pagi maupun ibadah sore, mau sedikit mau banyak, saya tetap semangat. Karena saya tahu apa yang saya taburkan itu adalah benih, Rio. Nah sekarang kalau saya menaburkan benih yang tidak baik, maka yang akan saya dapatkan nanti buah-buah yang tidak baik. Kan begitu. Kalau buah yang masam ditanam, nanti menghasilkan buah yang dipetik itu buah yang masam juga. Artinya bahwa saya harus menaburkan benih yang unggul, bibit unggul, sehingga saya akan menuai bibit yang unggul juga. Nah kalau sampai saya mati belum menuai, tidak masalah. Anak cucu keturunan saya akan menuainya. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Makanya saya melayani tidak kenal lelah. Bagi saya kalau melayani sedikit-sedikit lelah, wah, justru saya berpikir sebaliknya. Kalau kita bisa lelah, itu artinya Tuhan masih mau memakai kita. Amin. Gitu, Amin. Rio. Betul. Jadi. Tapi kalau kita, aduh capek saya, lu sedikit-sedikit capek, ya udah tidur aja udah. Kan begitu. Justru kalau kita melayani capek, saya bersyukur Tuhan, terima kasih, artinya Tuhan masih berkenan memakai saya. Amin. Kan begitu. Nah kalau Tuhan sudah tidak mau memakai saya, ya sudah, kerjaannya cuma bangun tidur makan, bangun tidur makan. Wah, repot, sia-sia seperti itu. Karena itu saya hanya akan menyampaikan kepada sahabat Surya Kebenaran, mari di hari-hari yang jahat ini kita gaspol bagi Tuhan. Jangan melakukan tindakan yang bodoh dan pengecut. Tetap kasihi Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes yang selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Begitu, Rio, untuk sesi yang ketiga, Rio. Iya, haleluya. Ini dia di waktu berjalan nih, dan terasa kita sudah mau dekat penghujung acara ini. Selamat dan diberkati. Dedi, ini sangat menarik ya. Sangat menarik kalau tadi Dedi singgung tentang Kaleb bin Yefune. Iya, selama 45 tahun ya, misalnya dia melayani Tuhan selama kalau tadi dalam Yosua 14 tadi. Nah, ini kalau Dedi 42 tahun ya, sahabatku. Oh, saya 42 ya? Yes. Wow. Sudah hampir sama. Ini ada yang kasih bocoran nih, Pak Joromi, terima kasih. Iya, Dedi, ini sangat menarik ya. Ini berarti saya
akhirnya teringat ketika para pengintai diutus nah, ini nih Kaleb sama Yosua melihat ada sebuah Yosua peluang. bin Nun. Tapi yang lain kan berkata, "Oh, jangan di sana kan." Nah, ini itu dia. sebetulnya apa yang dilihat Kaleb bin Yefune dan Yehosua bin Nun itu tidak salah loh, Rio. Yes. Jadi orangnya di sana itu memang besar-besar karena bangsa Enak kan. Artinya suku Enak ini kan suku keturunan raksasa gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh 10 orang yang mengatakan bahwa itu kita seperti belalang, itu benar. Tetapi yang jadi masalahnya konsep cara memandangnya. Seperti yang tadi Edi Mulyadi kan, Pak Edi Mulyadi memandangnya dengan caranya dia yang menurut pandangannya itu sudah oke gitu. Tetapi beda dengan pandangan yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune dan Yehosua bin Nun. Mereka memandang mau sebesar gajah-gajah sekalipun, kalau saya bersama dengan Bapak Yahweh, gajah akan saya matikan, kan begitu. Oke, betul. Ya, ini bisa kalau memang Pak Edi Mulyadi ya, dia berkata bahwa ya kalau mau di sana itu seperti apa yang dia katakan, bilang ini keturunan ini, ya kalau memang itu untuk sebuah kebaikan, kenapa tidak gitu? Harusnya bisa mengubah cara pandang dia dari sudut yang berbeda ya, Dedi sebenarnya. Iya, justru karena dia itu mungkin, ya saya tidak tahu dengan pasti ya, tapi di belakangnya kalau menurut pandangan saya pasti ada orang yang dorong-dorong begitu. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, baik Ded ini karena gaspol terus bagi Tuhan Dedi. Ya baik Ded, ini kita akan masuk pada pertanyaan di malam hari ini ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, karena tidak ada jeda lagu, kita menghemat waktu. Ya, kita langsung masuk saja Dedi, ini dari Surabaya. Ya, pertanyaan dari Bapak Joromi. Waduh, haleluya, haleluya. Selamat malam Pak Jo. Terima kasih Pak Jo yang sudah bergabung. Shalom dan selamat malam Dedi Yakub yang selalu diberkati dalam dalam anugerahnya dan penyiar radio yang selalu bermurah hati serta selalu bersuka cita dalam anugerahnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Lagi di Dedi. Ya baik, pertanyaan saya ini pertama nih, masalah Imlek nih. Apakah orang percaya turut merayakan atau tidak? Mohon penjelasannya. Ya, kalau bicara soal Imlek itu sebetulnya kan tahun baru almanak kalender Cina kan begitu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan masalah spiritual. Nah, kalau kita mau merayakan Imlek sekedar kumpul-kumpul dengan keluarga, Kyonghi, misalkan, ya apa salahnya? Kan firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita gathering istilahnya. Kan tidak salah. Yang salah adalah kalau kita kemudian ikut-ikutan, misalkan dengan cara mereka misalkan ada ritual lah. Itu yang kita jangan ikuti. Kalau enggak, why not? Enggak masalah wong itu. Berkat Tuhan akan turun. Berkat Tuhan akan turun. Kan siapa tahu kalau misalkan ya kita dekat kepada orang tua, kita misalkan ya memberikan salam, kemudian kita dapat angpau. Why not kan gitu. Ya malah puji Tuhan, beruntung kan. Yang penting kita tidak melakukan ritualnya begitu. Begitu Pak Jo. Oke, terima kasih jadi sudah menjawab. Pertanyaan kedua dari Pak Joromi, masalah rapture. Dikatakan banyak sekali para hamba-hamba Tuhan yang berkata tentang rapture dalam waktu singkat dan tidak lama lagi. Bagaimana menurut Dedi? Wah, kalau kembali kepada firman Kitab Suci katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu. Tetapi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan sudah tahu ini itu dan sebagainya, kalau bicara soal singkat, yes, cuman singkatnya kapan? Begitu. Kalau dikatakan singkat hanya untuk menakut-nakuti, ya ini sok tahu kalau kalau menurut saya sok tahu. Ya kita kembalikan saja kepada firman. Mau sekarang, mau besok, mau lusa, mau yang akan datang kapanpun, anytime. Yang penting kita siap, tetap semangat, berkobar-kobar untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Tadi dikatakan jerih lelah kita tidak sia-sia. Mau mati kapanpun kan tidak masalah begitu. Gitu Pak Jo. Amin. Terima kasih Dedi sudah menjawab. Ini pertanyaan ketiga dari Pak Joromi, masalah COVID-19 ini. Apakah itu benar karena alam semesta atau buatan manusia nih? Mohon penjelasannya. Ya, kalau bicara benar atau tidak, yang saya tahu dari apa yang saya pelajari, COVID itu dibuat oleh manusia. Ya.
dibuat oleh manusia, dan itu memang tujuannya untuk depopulasi apa ya namanya itu. Jadi supaya perkembangan manusia itu dikurangi begitu. Ya, saya membaca artikelnya itu diperkirakan ada 2 miliar orang yang akan dibunuh melalui virus COVID itu. Tetapi rupanya ada negara yang lebih canggih yang mampu mengantisipasinya sehingga hal itu tidak sampai terjadi. Dan kalau menurut pandangan saya memang belum waktunya. Belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya ya kapanpun tidak masalah. Ya kita puji Tuhan lah masih diberi kesempatan untuk bisa hidup sampai sekarang. Amin. Dan kalau memang waktu itu tiba, kita sudah dalam masa rapture ya. Iya, tidak masalah. Gitu. Gitu Pak Jo. Haleluya. Ya, terima kasih Dedi Yakub. Kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh. Dan ini pertanyaan keempat dari saya. Iya. Masalah sakit penyakit antara iman dan obat nih. Contohnya seperti sakit diabetes, tidak minum obat maka hasil di tubuh tidak baik. Bagaimana dengan yang dikatakan iman? Kalau ada iman maka tanpa minum obat pun sembuh, tapi tidak terjadi. Bagaimana menurut Dedi mungkin tentang iman nih Dedi? Ya, tentang iman sih boleh-boleh saja ya. Tetapi yang perlu saya tekankan bahwa dokter itu kan juga diberi hikmat, diberi pengetahuan oleh Bapak Yahweh untuk menyembuhkan orang sakit begitu. Ya, kita boleh beriman model seperti apapun, tapi kalau kita menentang hukum alam, misalkan sudah tahu sakit diabetes, minumnya manis-manis, ya jadilah menurut imanmu. Imannya bilang saya pasti sembuh, ya tidak bakalan sembuh. Ya, karena apa? Sudah tahu kencing manis, diabetes, minumnya manis-manis, ya nikmati saja sakitnya. Kalau saya sih begitu aja. Jadi ini berbicara bahwa iman itu yang benar yang menyelamatkan gitu ya Dedi. Iya, bicara soal itu, bukan berbicara soal masalah penyakit. Tetapi ada juga loh teman saya Rio, ada orang yang anti dengan dokter. Ya bagi saya salut-salut aja lah. Ya, karena imannya sebesar jengkol mungkin. Bukan biji sesawi. Sudah lebih dari biji sesawi, sebesar jengkol menurut saya. Dia tidak mau pergi ke dokter, padahal dia kena breast cancer. Ya akhirnya game over dari breast cancer juga. Begitu. Loh, ini nyata. Ketika ditanya, enggak, dengan iman saya sembuh dengan doa. Ya haleluya, saya cuman mendukung saja, mudah-mudahan apa yang diimani itu terrealisasi. Tapi ternyata Tuhan lebih suka untuk dia kembali ke pangkuannya. Begitu. Ini berarti tidak bisa membedakan konsep iman dan mujizat ini. Iya, lah seperti saya, waktu saya ginjalnya berhenti dua-dua, saya dipaksa oleh anak-anak untuk pergi ke Singapura. Itu kan kalau di Indonesia saya sudah disuruh cuci darah, Rio. Tetapi ketika saya pergi ke Singapura, dokternya sendiri sampai heran. Setiap hari saya diambil darahnya beberapa ampul, kalau tidak salah 4-6 ampul setiap hari itu untuk diteliti. Tidak langsung kalau seperti di Indonesia, pokoknya masuk rumah sakit langsung diinfus. Apapun sakitnya no problem, pokoknya infus jalan dulu gitu. Saya di sana tidak diinfus, dan tidak, pada saat saya di CT scan pun tidak boleh minum kontras karena dianggap membebani ginjalnya. Tapi Bapak Yahweh itu dahsyat. Saya hanya berserah Tuhan, kalau saya mati di sini ya sudahlah, mau dibakar, mau di balon udara, kayak mau diapain, go ahead lah. Karena meninggal di negara orang dari Singapura saja kalau mau bawa pulang itu 150 juta loh Rio. Itu dulu loh. Nah, makanya saya sudah pesan-pesan, kemudian saya katakan biarlah kehendak Bapak Yahweh yang jadi. Belum saya makan obat 1 pil pun saya sudah sembuh Rio. Dan itu teruji juga ketika saya pulang naik pesawat itu harus lari-lari. Kalau orang sakit ginjal tidak bisa lari-lari gitu, bisa KO di jalan. Saya bisa lari-lari sampai di rumah, saya cek laboratorium, urium kreatin semuanya normal. Ini kan sampai dokter saja bingung waktu saya di Singapura. Kalau ini naik, itu turun, ini turun, itu naik. Katanya saya tidak tahu itu bahasa kedokteran. Dia bilang, kenapa ini bisa dua-dua turun? Ya, saya bilang itulah mukjizat yang Tuhan saya berikan. Gitu. Jadi iman pun boleh berlaku, tetapi jangan konyol begitu loh. Kalau memang iman kita tidak mampu, dokter kan dipakai Tuhan juga.
Dokter Ayu apalagi. Ya, dari mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk sebagai Iya. perantara mujizatnya. Mungkin Betul. secara manusia ya, Dedi ya. Iya, iya, Oke, dan kita percaya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seperti kesaksian Bapak Gembala Yakub Sulistyo ini sangat luar biasa, dan ini bisa mendukung kita juga semua sahabatku. Kita bisa membedakan bagaimana mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu berlaku. Yang penting kita mempunyai iman, jangan iman yang konyol, sahabat yang berkati. Ya, Dedi, ini karena waktu juga membatasi, kita langsung ke closing statement Ya, ya. ya, Di malam hari closing ini. Silakan, statementnya cuma 2 saja. Yang pertama, dunia ini makin jahat, sahabat Surya Kebenaran. Kita tidak boleh sampai terkontaminasi dengan kejahatan-kejahatan sekuler yang ada di dunia saat ini. Meskipun konsekuensinya ya kita dimusuhi dunia. Ya, yang seringkali Pak Simeon katakan itu, kalau kita diajak kompromi untuk berbuat jahat soal masalah keuangan, ya kita jangan ikut-ikutan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kerjakan tindakan yang benar dan berani namun bijaksana. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan tindakan yang bodoh dan pengecut, tetapi tindakan yang benar dan berani namun dengan cara yang bijaksana. Artinya tidak radikal begitu ya. Karena itu saya ingatkan kembali untuk sahabat Surya Kebenaran bahwa Sinode Gereja Pemulihan Firman ini slogannya adalah tidak kompromi tetapi tidak radikal dalam melakukan aktivitas, bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Amin. Begitu Rio. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, sahabat-sahabat yang tadi sudah beratensi, baik Dr. Ayu, Ibu Gembala Priscilla maupun Pak Juromi. Terima kasih yang hanya memonitor saja. Bapak Yahweh memberkati. Yes, haleluya. Ini tambahan dari Pak Jeromi maju terus, Dad. Aku dukung apapun. Aku dukung untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. 42 tahun Dedi. Luar biasa. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini pembahasan kita yang luar biasa tentang tindakan bodoh dan pengecut. Nanti siaran di malam hari ini dapat sahabat simak kembali melalui channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Dedi Yakub. Terima kasih, Dad, sudah bersama dengan kita semua di malam hari ini. Ya, baik Rio dan juga sahabat yang ada di rumah, terima kasih buat materinya yang luar biasa. Ini memberikan penguatan bagi kita, sahabatku. Lihatlah setiap peluang yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jangan melihat apa yang ada saat ini. Dan oleh karena itu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, oke, ini ada lagi nih, Dedi. Iya, iya Rio. Baik, ini sebelum kita tutup, ini kan masih ada waktu juga nih, beberapa menit terakhir. Boleh. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita dari Surabaya nih, Bu Nadi dari Surabaya. Ya, Shalom, Gongsi Facai, Pak Yakub dan Mas Rio. Amin. Amin. Terima kasih. Kiranya dalam kasih karunia Elohim Bapak Yahweh. Amin. Pak, saya mau tanya mengenai sesi ketiga. Kalau kita menabur, meski kita tidak menuai, maka anak cucu kita yang menuai. Pertanyaan saya begini, bagaimana dengan orang yang ditentukan Tuhan tidak menikah? Tentu tidak akan punya keturunan. Jika dia tidak menuai, maka siapa yang menuai? Ya, itu lain lagi. Kalau itu beda kasus ya. Kalau untuk masalah pernikahan tadi, tentu kalau tidak menikah ya tidak akan mungkin punya anak dan punya cucu, kan begitu. Ya kalau memang kita tidak ditentukan untuk menikah, ya tidak masalah. Karena kan Tuhan punya rencana yang besar. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani saja, ada orang-orang yang rasul-rasul itu pahlawan iman yang berdoa tapi doanya tidak dikabulkan. Gitu Rio. Nanti bisa dibaca di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ya. Ibrani 11. Ya, itu orang para rasul itu pahlawan iman berdoa tetapi tidak mendapatkan apa yang didapatkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih baik. Yes, haleluya. Ya baik, Dedi, ini pertanyaan terakhir dari Pak Jeromi lagi. Kita masih punya 4 menit ya, 3 menit terakhir. Konsep iman dan mujizat, penjelasannya bagaimana ya, Dad? Sebab saya memang dahulunya seorang Pantekosta. Sebagai orang Pantekosta selalu bicara iman. Inilah yang terjadi, banyak konsep kekeluaran firman tentang iman dan mujizat yang terjadi. Ya, orang pergi ke dokter diberi obat kan belum tentu banyak, dan banyak juga yang tidak sembuh. Jadi kalau kita pergi ke dokter dan kita mendapatkan kesembuhan kan itu juga
bicara iman juga. Saya beriman Tuhan pakai dokter Ayu misalkan untuk menyembuhkan saya. Ya itu kan iman. Ya. Kan gitu. Ya kita doakan saja misalkan saya pergi ke tempat prakteknya dokter Ayu supaya dokter Ayu memberi obat sehingga saya sembuh. Ya kita doakan dokter Ayu supaya mendapatkan hikmat untuk memberikan obat yang tepat. Dan kalau sembuh kan itu sama saja dengan mukjizat yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan izinkan untuk kita tidak melalui obat seperti saya waktu di Singapura kan bisa saja gitu loh. Ya Pak Jo, terima kasih Pak Jo. Oke, terima kasih Pak Joromi dan juga terima kasih kembali untuk Dedi. Sehat selalu buat Dedi, sukses dalam setiap pelayanannya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini, terima kasih untuk semua atensi pertanyaan yang sudah masuk, dan terima kasih juga bagi atensi para pendengar di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Kami ingatkan kembali, obrolan di malam hari ini dapat sahabat simak kembali dalam channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu tentang tindakan bodoh dan pengecut. Akhirnya Rio pamit undur dari ruang dengar sahabat. Kami Radio Surya Kebenaran, lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa di malam hari ini. Dan sampai bertemu lagi di pekan depan, di hari yang sama, di jam yang sama, dengan narasumber lainnya dalam program yang sama. Kami pamit undur, terima kasih sahabatku, Bapak Yahweh memberkati.